Bagi kalian yang suka dengan sejarah Islam dunia, mungkin peradaban Islam di negara tirai bambu menjadi topik yang menarik buat kalian. So, sudut pandang kita bakal paparkan soal ini, bahwa Islam sempat berjaya di negara yang identik dengan kungfu tersebut. Bahkan tercatat istri kekaisaran Cina pernah ada yang seorang muslimah loh. Nah, bagaimana sejarahnya? Simak lebih lanjut dan jangan lupa subscribe. Bagaimana Cina mengenal bangsa Arab? Tiongkok dalam bahasa Cina disebut Zhaogua, yang memiliki arti negara tengah. Cina sendiri adalah salah satu peradaban terbesar di dunia di kawasan Asia Timur. Sehingga yang gak heran jika China menjadi wilayah yang berpengaruh di abad manapun. Sebelum kedatangan Islam, Cina sudah mengenal sistem kepercayaan yang beragam seperti Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Lalu bagaimana cara orang Cina bisa kenal sama Islam? Tentu saja mereka harus mengenal dataran Timur Tengah terlebih dahulu sebagai tempat lahirnya agama Islam. Interaksi bangsa Cina dengan bangsa Arab terjadi jauh sebelum Islam lahir. Tepatnya terjadi pada abad ke-5 Masehi. Pertama kalinya utusan duta besar Persia datang ke dataran Cina yang waktu itu dipimpin oleh dinasti Wei, yang memimpin pada tahun 386 Masehi sampai 535 Masehi. Hal tersebut didukung oleh catatan resmi Annals Pemerintahan Cina, Chinese Chronicles. Hubungan antara dua bangsa tersebut lebih kepada relasi perdagangan, sehingga nggak heran pada masa itu pedagang-pedagang Arab, sebagian dari mereka telah menetap dan bermukim di China. Teori masuknya Islam ke Cina. Terdapat dua teori guys yang terkemuka tentang waktu masuknya Islam ke Cina. Teori Islam masuk ke Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang pada tahun 617 sampai 906 Masehi. Guys, masyarakat tradisional Cina meyakini bahwa Islam masuk ke Cina semenjak masa Nabi Muhammad masih hidup, yang bertepatan dengan akhir kekaisaran dinasti Sui dan awal dinasti Tang sekitar tahun 617 Masehi. Menurut Ansori Thayyib, Rasulullah pernah memerintahkan sahabat bernama Wahab ibnu Kasab untuk menyampaikan hadiah sekaligus memperkenalkan ajaran Islam kepada penguasa Cina. Guys, pendapat selanjutnya datang dari Ibrahim Tian Yingma, sahabat Rasulullah Sa'ad ibnu Lubaid bersama umat Islam di masa itu untuk pertama kalinya hijrah ke Ethiopia. Akan tetapi Sa'ad kurang serasi dengan pola kehidupan di Ethiopia. Dikarenakan hal tersebut, maka ia berlayar menumpang dengan para pedagang yang akhirnya berlabuh di Katon. Katon ini adalah bandar perdagangan internasional di wilayah Cina pada masa itu. Nah, saat menyebarkan Islam sekitar masa antara 9 Hijriah sampai 14 Hijriah di Cina. Teori Islam masuk ke Cina pada dinasti Tang tahun 651 Masehi. Guys, teori ini sebenarnya lebih populer karena terdapat bukti yang lebih otentik, yakni catatan Annals pada masa dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 sampai 906 Masehi, yakni pertama kalinya terjadi interaksi diplomatik antara Kekaisaran China dengan negeri Islam, yakni Kekhalifan Utsman bin Affan, yang mengirim Sa'ad ibnu Waqqas sebagai duta besar dari Kekhalifan Islam untuk menghadap Kaisar Yonghui di China pada tahun 651 Masehi. Kunjungan tersebut disambut meriah banget oleh Kekaisaran Cina yang waktu itu bertempat di kota Xianfu. Nah, sejak saat itu persahabatan kedua negara terjalin sangat erat. Jalur masuknya Islam ke Cina. Secara garis besar guys, masuknya agama Islam kepada masyarakat Cina melalui dua jalur, yakni jalur kontak perdagangan dan jalur pernikahan, atau bisa kita sebut asimilasi budaya. Pada kontak perdagangan juga terbagi menjadi dua, yakni jalur perdagangan laut atau yang dikenal dengan jalur lada
dan yang kedua adalah jalur darat atau bisa dikenal jalur sutra. Kontribusi Islam di peradaban Cina. Agama Islam telah dikenal di beberapa dinasti kepemimpinan Kekaisaran Cina, yakni dinasti Sui, dinasti Tang, dan dinasti Sung. Namun semua hubungan dari dinasti tersebut hanya berkaitan tentang bidang perekonomian atau perdagangan. Nah, Islam mulai berjaya sekitar di dinasti Yuan sampai ke dinasti Ming. Dinasti Yuan yang berkuasa pada 1271 sampai 1368. Kegemilangan kejayaan Islam mulai terasa ketika dinasti Yuan yang waktu itu pemerintahannya dijalankan oleh bangsa Mongol guys, yang merupakan bangsa asing. Bangsa Mongol yang telah menaklukkan wilayah muslim di Timur Tengah, seperti menaklukkan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, Mongol ini memanfaatkan ilmuwan muslim yang ahli di bidang pemerintahan dan administrasi untuk ditempatkan di Cina. Selain itu, bangsa Mongol di masa itu mayoritas telah memeluk Islam. Pada masa inilah umat muslim mendapat jabatan sebagai menteri dan gubernur. Intinya yang strategis lah. Pada bidang militer, untuk pertama kalinya Cina memiliki meriam atas jasa Alauddin yang dinamai Hui Hui Cannon. Nah, tokoh yang terkenal saat itu adalah Syed Ajjal Syamsuddin atau yang lebih dikenal dengan Sai Tian Encih, yang berjasa besar menyebarkan Islam di daerah Yunan. Nah, sehingga Ibnu Battuta, seorang musafir muslim yang berkunjung ke Cina pada masa abad ke-14, ia mendeskripsikan bahwa pada lawatannya Islam telah tersebar di setiap sudut Cina dan telah membangun peradaban yang makmur dan aman bagi para musafir. Dinasti Ming 1368 sampai 1644 Masehi. Telah dijelaskan bahwa dinasti Yuan merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh bangsa asing, yakni Mongol, yang berhasil menaklukkan dinasti Sung, yakni dinasti sebelumnya. Nah, bagi bangsa Han, dinasti Yuan adalah penjajah. Guys, pada akhir pemerintahan dinasti Yuan terjadi krisis ekonomi yang parah banget, mengakibatkan rakyat, baik itu umat muslim, Buddha maupun yang lainnya, sangat menderita. Sehingga hal tersebut memicu pemberontakan pada pemuda-pemuda muslim dan petani-petani miskin di wilayah selatan Sungai Yangtze. Nah, mengapa sih umat Islam memberontak? Padahal umat muslim selalu mendapatkan posisi yang strategis pada dinasti Yuan. Guys, hal tersebut karena umat Islam telah berasimilasi dengan masyarakat pribumi dan menganggap diri mereka sebagai anggota bangsa Han yang cinta tanah air di kalangan umat Islam keturunan Cina. Pemberontakan itu awalnya dipimpin oleh Ko Zihin, seorang panglima muslim yang kemudian ia serahkan kepada sahabatnya yang bernama Chu Yuanshan. Pada akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dan meruntuhkan dinasti Yuan. Lalu Chu Yuanshan menjadi kaisar pertama di dinasti Ming dengan gelar Kaisar Hongwu. Istrinya adalah seorang muslimah loh yang bergelar Empress Ma. Setelah itu, kaisar membangun masjid raya dan ia sendiri menulis sajak yang berkenaan dengan 100 perkataan yang memuji Rasulullah. Sajak tersebut lalu dipahatkan pada masjid tersebut. Dinasti ini adalah masa paling berjaya umat Islam. Meski peran umat Islam bergantung pada pergantian kekaisaran, tapi umat Islam berkontribusi dalam membangun peradaban Cina sehingga menjadi negara yang kuat. Contohnya pada dinasti Ming pula dilaksanakan ekspedisi maritim ke seluruh dunia untuk urusan diplomasi ke negara-negara di dunia yang sangat mahal namun juga menguntungkan. Dan ekspedisi ini dikomandani oleh siapa? Yakni Laksamana Cheng Ho yang seorang muslim. Beliau sempat bersandar di Nusantara dan bahkan menyebarkan ajaran Islam pula di Nusantara.